Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dari beberapa bulan ini banyak yang bertanya kepada saya, baik via chat Instagram ataupun chat WhatsApp, bertanya tentang Kang Ujang Bustomi, gerbek dukun itu settingan atau bukan. Kenapa Bang TIJ tidak ngebahas Kang Ujang? Saya sudah sering nyerang Kang Ujang, sudah beberapa kali ngebahas Kang Ujang, settingan atau bukan. Di sini saya ingin menjawab ketika ada pertanyaan seperti itu. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa semua yang gerbek dukun di YouTube itu adalah settingan. Ada yang membawa dampak negatif, dan ada juga yang membawa dampak buruk. Kenapa saya mengatakan seperti itu, teman-teman? Yang pertama, saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa tidak ada dukun santet di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, ya, yang bersedia berkolaborasi, saling nyerang di kamera, walaupun bersama ustadz. Mereka tidak mau, apalagi bersama Gus Dobol. Mereka tidak mau. Itu proyek mereka. Kalau mereka hanya dibayar murahan untuk itu, mereka pasti tidak akan mau. Kenapa? Karena orderan mereka malah lebih sedikit. Uang yang mereka dapat lebih sedikit. Orderan mereka bakal rusak, pasaran mereka bakal rusak. Tetapi di sini saya melihat Kang Ujang secara tidak langsung malah memberikan endorse, yang mengendorse dukun santet supaya banyak peminatnya. Mungkin seperti itu yang saya lihat. Kemudian saya ingin mengatakan, kalau kalian bisa menilai, bisa berpikir, bisa melihat tanpa menggunakan sikap yang fanatik buta terhadap seseorang, tentu kalian tahu jawabannya, apakah itu settingan atau bukan. Instagram saya @iqbal.jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengakui suara Kang Ujang sangat enak sekali didengar. Dan beliau adalah sahabat saya. Tentunya beliau juga mengakui, dan ada video yang pengakuan beliau bahwa kita adalah sahabat. Dan saya juga mengakui bahwa beliau adalah saudara saya. Ketika ada pertanyaan, nyerang 30 dukun, nyerang 60 dukun, nyerang 69 dukun dan segala macam, itu settingan atau bukan? Tentu settingan. Tentu settingan. Saya ulangi, tentu settingan. Apakah mereka beneran dukun? Tentu bukan. Kalau mereka beneran dukun, tentu mereka tidak akan mau. Nah, dan yang paling penting di sini, beda dengan Gus Dobol itu, para doboler, Kang Ujang tidak menipu dalam hal pengobatan. Bahkan tidak menggunakan tarif yang wow. Beliau tidak. Beliau tidak menjual seperti gelang-gelang atau tasbih dan sebagainya untuk kesaktian. Bahkan dalam konten-konten beliau banyak meluruskan. Tetapi kalau ada yang mengatakan itu bukan settingan, maka saya bertanggung jawab bahwa itu settingan. Tetapi beliau bermaksud untuk menyampaikan sesuatu di situ, dan beliau tidak pernah memaksa kita untuk percaya itu beneran atau tidak. Itu yang paling inti, teman-teman. Ya, beliau tidak pernah mengatakan, ini beneran, kalau enggak percaya kalian munafik. Beliau tidak pernah seperti itu. Ya. Dan benarkah Kang Ujang di antara konten-konten beliau ada yang memang dukun beneran? Ada. Misalnya ada dukun santet yang sudah pensiun. Beliau datangi, ngobrol-ngobrol sama yang bersangkutan.
Kemudian ada dukun beranak misalnya, atau dukun-dukun yang apa? Dukun kan istilah lain dari tabib gitu ya, yang melakukan pengobatan. Dukun patah itu kan dukun juga teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Itu ada. Saya lihat dari konten Kang Ujang itu ada. Bahkan ada nenek-nenek yang memang dia tahu tentang ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu-ilmu zaman dulu. Itu ada. Ada saudaraku. Cuman masalah dobol atau tidaknya kembali kepada kita masing-masing. Kenapa saya tidak berani mengatakan beliau dobol? Ya, karena saya yang pertama menghormati beliau. Beliau memang punya ilmu tentang hal yang seperti itu. Dan saya sangat berharap kepada Kang Ujang supaya suatu saat nanti, karena subscriber beliau banyak, pengikut beliau banyak, orang-orang yang ada di sekitar beliau banyak, untuk membantu saya dan teman-teman yang lain untuk meluruskan ini. Ya, untuk meluruskan tentang begitu banyaknya penipuan ala kesaktian seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, itu Kang Ujang settingan atau bukan nyerang dukun, itu settingan. Perang-perangan dengan dukun itu settingan. Itu settingan. Ya. Kalau kita gerbek dukun, apalagi sampai 69 orang itu, tanpa pakai ilmu apapun pun, kita bisa runyam, teman-teman. Mau saya buktikan? Ya, misalnya gini, sebagai pembuktian ya. Kalian kumpulkan semua gus-gus dobol yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Semua gus-gus dobol itu, kiai-kiai dobol itu, yang sering nyerang-nyerang dukun santet, suruh serang saya satu orang aja. Berani nggak? Kalau nggak bengkak muka mereka, jangan sebut nama saya TIJ. Ini bukan sombong, ini angkuh. Insya Allah saya akan datang ke Cirebon untuk silaturahmi ke Kang Ujang. Apalagi pada saat Kang Ujang kolaborasi dengan Bang Limbat. Itu jelas sekali bahwa itu hanya parodi. Kenapa? Karena berlainan jalur. Seorang Bang Limbat itu, atau Abang Taring, saya memanggilnya dengan panggilan akrab, beliau adalah master magician, master sulap. Beliau bukan orang sakti, beliau bukan pakar supranatural. Jadi pada saat kolaborasi tersebut, saya sudah menyimpulkan bahwa itu hanya settingan, ada skenarionya. Kemudian pada saat dengan Ki Pranaleu, mohon maaf teman-teman ya, itu pada saat Ki Pranaleu tiba di sana jam 4 pagi, saya ditelepon sama siapa? Sama Haji Ridwan. Saya sempat ngobrol sebentar, kemudian Ki Pranaleu-nya ke belakang, dan besok malamnya saya lihat ada adegan seperti itu, atau mungkin paginya, saya juga kurang ingat teman-teman. Yang pasti itu nggak ada, itu bukan beneran. Yang ngomong saya ini, saya bertanggung jawab dengan ucapan saya. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, bahwa serang-serang sama dukun, perang-perangan sama dukun di YouTube itu hanyalah parodi, hanyalah settingan, hanyalah ya apapun maksud dan tujuan, tetapi itu bukan asli. Kalau ada yang berani membuktikan, ya saya sudah mengatakan barusan, kumpulkan semua para pengejar-ngejar dukun, yuk kita bareng-bareng di sini. Dan di sini tidak sedikit pun menjatuhkan atau membuang rasa hormat saya kepada Kang Ujang. Tidak sama sekali. Saya hanya menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan saya untuk menjawab, dan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya dalam memberikan jawaban kepada teman-teman yang kepo selama ini.
Cuman pesan saya sama Kang Ujang, nggak apa-apa sih kalau buat untuk menjelaskan kepada masyarakat beginilah perjuangan dalam melawan dukun santet. Tapi jangan kalah lah, habis baca solawat, habis baca ayat-ayat, jangan kalah Kang Ujang, jangan kalah. Mana bisa dukun santet mau 1000 pun nyerang Al-Quran, nyerang solawatan, nggak akan bisa. Ya, dan itu yang diajarkan oleh para leluhur kita, termasuk para wali. Mereka mengajarkan kita bahwa ayat-ayat Al-Quran dan solawat ini mampu melawan para dukun santet. Dan kita tidak akan kalah kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus. Memang pahit. Kalau kita berbicara kebenaran memang pahit. Ya, pahit sekali. Apalagi orang yang kita idolakan. Dan di sini saya bukan untuk menebar kebencian, tetapi saya mengatakan tentang sebuah kebenaran. Ketika kita mengatakan sebuah kebenaran, maka akan sulit dipahami, akan sulit diterima oleh para orang-orang yang memang fanatik buta. Jangan kira orang yang kena sihir itu orang sedikit amalan. Saya tidak mengira seperti itu. Tetapi orang yang melawan sihir, melawan santet, itu tentunya sudah punya kemampuan yang mumpuni. Bacaannya sudah bagus, hafalannya sudah bagus, proteksi dirinya sudah mantap. Sehingga tidak gampang ditumbangkan oleh dukun santet. Kalau ada orang yang gampang ditumbangkan oleh dukun santet, berarti masih lemah. Masih lemah. Dan itu merupakan aib. Itu merupakan aib bagi seorang ustadz, bagi seorang praktisi ketika dia bisa ditumbangkan dengan gampang oleh dukun santet, mau berapapun jumlahnya. Itu masih jebol, pertahanannya masih jebol, tamengnya masih belum kuat. Ini aib. Kalau ada seorang guru spiritual, kalau ada seorang guru ahli hikmah yang bisa gampang ditumbangkan setelah membaca solawat, setelah membaca ayat-ayat tertentu, itu sebuah aib dan tidak pantas untuk dipamerkan. Kalau kita sengaja memamerkan kekalahan kita dengan santet, sama juga, ya, kita membuat semacam pertunjukan bahwa ilmu Allah itu, solawat itu tidak terlalu kuat. Karena ini aib. Apalagi kalau settingan. Ini lebih kurang ajar lagi teman-teman. Apalagi settingan. Kalau sempat kita kalah setelah membaca solawat, setelah membaca ayat-ayat, kita tumbang. Ditumbangkan sama dukun santet. Itu lebih parah lagi. Kita sengaja membuat film, membuat cerita yang intinya cerita itu mengucilkan kesaktian, bukan kesaktian, hikmah yang terkandung dalam solawat itu sendiri, yang terkandung dalam ayat-ayat itu sendiri. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan orang sakti, tetapi saya tidak pernah mau dikalahkan sama dukun santet. Saya orangnya egois. Kalau saya berpegang teguh kepada ajaran agama yang lurus, saya tidak mau kalah sama dukun santet. Kalaupun saya tepar, saya nggak akan memvideokan. Kenapa? Basic saya tadi agama, basic saya tadi solawat. Kalau saya memamerkan kekalahan saya setelah membaca solawat, sama dengan saya memamerkan kekalahan daripada kekuatan di jalan yang benar. Kira-kira dimengerti nggak bahasa saya teman-teman? Ya, ini untuk sahabat TIJ. Kalau yang lain saya tidak memaksakan untuk memahami apa yang saya katakan.
Kalau Ustadz Danu bukan settingan, tapi olahan, diolah, dipermak, seolah-olah iya. Padahal bukan. Jadi kalau ada yang selama ini nanya kepada saya tentang Kang Ujang, itu grebek dukun atau apa, itu memang settingan, saudaraku. Memang dukunnya sudah dipersiapkan. Ya. Nah, itu udah dipersiapkan. Mau bukti? Gampang sekali bagi saya. Tetapi saya tidak ke arah situ, teman-teman. Yang pertama, saya menjaga sahabat saya, Kang Ujang Bustami. Ya. Dan saya menghormati beliau sebagai guru. Ya, yang mengajarkan kita semua tentang bersolawat, mengajak kita sholat, tidak mengatakan bahwa yang tidak percaya dengan konten beliau adalah munafik. Itu yang saya suka dari beliau. Santunnya beliau saya suka. Namun masalah settingan ya tetap settingan. Bukan berarti udah kawan kita, sahabat kita, ya udah kita jadi jin satu comberan. Saya nggak mau. Saling menutupi kebohongan nggak boleh. Apa yang kita tahu tentang kebenaran ya kita sampaikan. Sedikit sekali kita tahu ya kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Persoalan orang mau terima atau tidak ya kembali kepada mereka masing-masing. Nah, jadi seperti itu, saudaraku. Ya. Nah, jadi saya suka dengan Kang Ujang, dengan apa yang beliau sampaikan. Terutama saya suka dengan suaranya, bersolawat, ngaji, suaranya mantap, makharijul hurufnya pas, dapat semua. Saya suka dengan itu. Sama halnya seperti Gus Idris. Cuman beda. Ya, Gus Idris suaranya bagus, tapi tidak mau mengakui kedobolannya. Kemudian ada penipuan di dalamnya kayak Gus Idris, jual paku. Sekarang udah nyicil 2 juta sebulan kalau nggak salah ya. Ada hal-hal yang banyak yang tidak bagus ya kalau dari Gus Idris. Makanya saya tidak bisa bersahabat dengan beliau kayak bersahabat dengan Kang Ujang. Yang pertama. Ya, yang kedua saya tidak suka orang yang suka menjilat. Yang ketiga saya tidak suka ketika berurusan dengan seorang laki-laki yang ditonjolkan ke depan itu istrinya. Saya nggak suka. Apalagi istrinya nggak nyambung kalau ngomong. Jadi itu sangat tidak bagus bagi seorang laki-laki. Nah, kalau Kang Ujang secara pribadi saya baik, saya bagus. Ya. Secara emosional saya bagus. Komunikasi bagus dengan beliau, lancar-lancar aja. Tetapi yang namanya konten saya tentang hal seperti ini ya tetap saya kembali kepada diri saya sendiri. Kalau saya melihat itu settingan ya settingan. Gitu. Jadi manusia itu seperti itu. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang real katakan real, yang settingan katakan settingan. Anjay malah ngegibah orang. Iya, saya lagi ngegibah. Kenapa, Bang? Keberatan. Kalau keberatan ya udah, minggat, Bang. Jangan lama-lama di sini, cerdas nanti. Dan saya bertanggung jawab apa yang saya katakan malam ini. Dan saya bersumpah atas nama Allah, wallahi yang saya katakan malam ini tentang gerbek dukun di YouTube itu, nyerang-nyerang dukun di YouTube itu adalah settingan. Kalau saya berbohong malam ini tentang hal itu, saya menfitnah malam ini saya tentang hal itu, seumur hidup saya tidak akan pernah bahagia. Apalagi jaminannya. Apa mereka berani bersumpah seperti saya? Saya tidak usah bersumpah demi Allah, demi Rasul, tidak perlu. Saya bersumpah demi Allah, cukup itu aja. Wallahi, yang saya katakan malam ini adalah kebenaran. Bahwa apa yang dipertunjukkan di YouTube, menyerang dukun santet, menyerbu dukun santet, ya sampai melawan sekian puluh orang dukun santet, tepar, ada yang akhirnya menang, akhirnya sembuh, akhirnya sehat. Itu semua adalah settingan. Sudah disetting, ada skenario-nya. Wallahi.
kalau saya berbohong tentang ini, ya, kalau saya berbohong tentang ini, seumur hidup saya, sisa hidup saya tidak akan bahagia. Apalagi. Dan mohon maaf, untuk sebuah pernyataan seperti ini, saya tidak terbiasa untuk melakukan mubahalah menaruh Quran di atas kepala saya. Mau percaya yang saya katakan, ya silahkan. Tidak mau percaya, ya juga tidak masalah. Tidak masalah. Halo, Assalamualaikum. Oh, gimana? Putra. Ya. Heeh. Ini kirim foto WA apa? Gak. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada yang unek-uneknya mungkin selama ini bertanya, itu settingan apa bukannya? Settingan. Ya. Namun yang saya suka dari Kang Ujang, beliau tidak ngebodohi orang. Ngebodohi dalam arti kata gini, yang nggak percaya, kalian munafik. Kemudian beliau tidak memaksa kita untuk percaya dengan apa yang beliau lakukan. Kemudian yang paling penting, beliau tidak menjual jimat-jimat di situ. Bahkan mengobati orang pun gratis, setahu saya. Setahu saya. Kalau kita mau nyumbang ya silahkan. Tapi tidak dipatok harganya. Misalnya harganya sampai sekian juta, nggak ada beliau seperti itu. Nggak sampai kayak Danu. Ya, karena beliau paham ilmu hikmah itu bukan ilmu diperdagangkan. Ya. Itu yang saya tahu. Ilmu hikmah itu bukan dagangan. Nah, kemudian beliau juga secara tidak langsung banyak membantu saya menunjukkan bagaimana membakar kertas dengan ilmu tertentu. Ternyata beliau juga mengundang temannya yang ahli tentang bagian sulap. Ternyata dibakar korannya pakai cairan kimia. Beliau sudah menunjukkan itu. Termasuk bagaimana keluar BH sama celana dalam dari sebuah kelapa. Tentu teman-teman paham apa maksud beliau di situ. Dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita supaya tidak terkena penipuan dari dukun-dukun dobol. Nah, jadi seperti itu. Dan saya sangat berharap sekali suatu saat, bukan pemerintah, bukan mengatur-ngatur Kang Ujang, bukan. Beliau mau menyampaikan tentang sekecil apapun untuk kebaikan. Terutama tentang bahayanya penipuan di dalam hal mistis ini. Dalam bahan-bahan klinik ini. Ya. Saya sangat berharap, saya selalu mendoakan supaya suatu saat Kang Ujang mau seperti itu. Sepertinya dalam hal ini Mamas Karyo sudah mulai terbuka hatinya, pelan-pelan. Ya. Mari kita doakan guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk terus ya atau memulai menunjukkan kepada masyarakat luas yang mana pengobatan masalah-masalah mistis seperti ini yang benar, yang mana ahli-ahli hikmah yang benar, yang mana ilmu hikmah yang benar. Jangan asma kurung pun dibilang nanti ilmu laduni. Orang bisa terbang-terbang, orang bisa mental-mental dibilang ilmu laduni. Kesaktian pun disamakan dengan ilmu laduni. Semoga guru-guru kita ini, teman-teman kita ini mau membongkarnya. Mau menjelaskan kepada masyarakat yang awam seperti saya. Nah, jadi seperti itu. Karena kita hidupnya tidak akan kekal, teman-teman.
Semua yang kita upload di YouTube hari ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kalau kita mengupload kebohongan, maka itu akan menjadi dosa jariah kita, yang akan terus mengalir kepada kita nanti di alam barzah. Kalau kita mengupload kebaikan, pendidikan-pendidikan, bacotan-bacotan bermanfaat, insya Allah itu akan menjadi amal jariah nanti ketika kita mati. Karena amal jariah, amal kebaikan jariah merupakan salah satu hal yang akan menemani kita saat kita mati nanti. Saat kita mati itu, subscriber kita nggak akan nemani kita. Viewer kita nggak akan nemani kita. Pujian-pujian yang ada di dunia ini sudah tidak berarti apa-apa. Jadi untuk guru-guru saya, untuk master-master, untuk subscriber yang sudah banyak, marilah sama-sama kita bersinergi untuk mengajak warga negara Indonesia khususnya untuk menunjukkan yang mana ilmu yang benar dan yang mana ilmu yang salah. Yang mana ilmu yang hak, yang mana ilmu yang dobol. Karena dari kakek-kakek kita sampai kita hari ini selalu dipenuhi dengan wasiat-wasiat dobol. Artinya apa? Artinya klinik-klinik dobol itu banyak sekali sampai sekarang. Bambu petuk lah, apalah. Dagang bambu petuk, dagang samurai. Itu justru akan menjerat masyarakat miskin. Di mana mereka akan terhutang, akan bangkrut. Bahkan yang kaya sekalipun akan bangkrut kalau mengikuti bisnis-bisnis seperti itu. Ada saudara-saudara kita yang juga dari kalangan tidak mampu seperti saya. Berobat ke gus-gus dobol, ke pengobatan-pengobatan tipu-tipu. Yang akhirnya mereka rugi. Bahkan ada yang mati. Mereka rugi, uangnya mati, orangnya mati, uangnya habis. Pesan saya kepada Kang Ujang ini yang terakhir. Kang, ayolah Kang, jujur-jujur aja kepada masyarakat. Dan itu tidak akan mengurangi jumlah subscriber Kang Ujang. Itu tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada Kang Ujang. Karena saya tahu ada satu video yang bermasalah Kang Ujang. Come on Kang Ujang. Saya tidak menghubungi langsung ke Kang Ujang supaya masyarakat juga tahu. Ayolah Kang, kita basmi pendobolan yang ada di YouTube. Jumlah subscriber Kang Ujang itu sangat luar biasa, sangat cukup, sangat mumpuni untuk meluruskan ini kepada masyarakat. Ayo, Kang Ujang berdakwah. Dan pengaruh Kang Ujang juga dicontoh sama teman-teman yang lain di YouTube. Gerbek dukun, apa yang Kang Ujang buat semua diikuti. Kang Ujang menjadi sumber inspirasi kami di YouTube, tentunya yang membahas masalah-masalah klinik, yang membahas masalah-masalah perdukunan. Ayo Kang, saya sangat menghormati Kang Ujang. Ayo Kang, sama-sama. Saya tahu video yang sudah Kang Ujang private, yang sudah Kang Ujang hapus, mungkin itu nanti akan menjadi masalah. Karena ada seorang anak yang komplain ibunya dijadikan sebagai siluman ular. Kalau tidak salah seperti itu, nanti dia akan komplain. Saya tidak mau kalau Kang Ujang disakiti, tidak mau kalau Kang Ujang nanti dihinakan orang hanya gara-gara itu. Karena kalau yang namanya kebohongan, sepintar apapun kita menutupinya nanti akan terbongkar. Sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya
masyarakat awam seperti saya ini terkontaminasi dengan tayangan-tayangan yang salah kaprah sehingga menimbulkan kegaduhan di kalangan kita. Makanya saya malam ini berterus terang kepada teman-teman bahwa dari hasil pengamatan saya dari awal saya menyerang Kang Ujang sampai saya ngobrol dengan Kang Ujang, itu saya sudah tahu tentang itu. Bahwa video penggerbekan dukun di YouTube itu semuanya tidak real, melainkan hanya film. Kalau ada yang komplain, siapapun, saya akan terima kalian. Mau silaturahmi ke tempat saya untuk membahas ini, saya terima kalian. Ataupun mau adu ilmu dari jarak jauh, saya juga terima. Tapi saya tidak punya ilmu. Misalnya kalian mau coba nyerang saya dari jarak jauh, saya terima. Kalian datang mau nyerang dari jarak dekat, saya juga terima. Kalau ada yang komplain. Kalian sakti, mungkin kalian wali, mau nyerang saya dari jarak dekat atau jarak jauh, saya terima, welcome. Silahkan. Fajalusta, please. Dan sekali saya berbicara, saya tidak akan pernah menarik kata-kata saya kalau saya merasa bahwa kata-kata saya itu masih dalam keadaan benar. Tetapi kalau kata-kata saya ada unsur salah, saya akan menarik dan meminta maaf kepada siapapun, bahkan kepada anak kecil sekalipun. Tetapi ketika yang saya bicarakan masih dalam koridor benar, selangkah pun saya tidak akan mundur. Jangankan serangan gaib, serangan AK-47 pun saya nggak akan mundur. Nggak akan mundur. Selangkah pun nggak akan mundur. Selangkah pun. Selangkah pun. Selangkah pun. Dan itu terbukti. Sudah dibuktikan. Bukan cuma koar-koar. Tetapi dengan catatan, benar. Tetapi kalau salah, saya tidak akan segan-segan untuk mundur untuk meminta maaf. Tetapi tidak bersujud kepada manusia. Hanya meminta maaf. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tetapi kalau yang saya katakan benar, saya tidak akan mundur. Apalagi untuk mengangkat tangan menyerah. Karena saya tidak bermental penjilat. Saya mohon doa-doa teman-teman semuanya. Di antara semua yang ngikutin saya, di antara semua subscriber saya, di antara semua yang komen di sini, mungkin ada di antara kalian yang doa kalian dijabahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru-guru kita disadarkan, semoga orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang pernah mondok supaya tidak melakukan segala sesuatu yang memang membawa masyarakat kita ke lubang yang tidak jelas. Mari kita sama-sama bersinergi, bersatu dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kalau ada yang namanya teguran, kalau ada yang namanya kritikan, jangan dianggap sebagai permusuhan. Kalau kita tidak dikritik, kalau kita tidak diberikan komentar-komentar oleh orang lain untuk menuju ke arah yang lebih baik, sungguh suatu saat kita akan menjadi orang yang terjebak. Karena kita merasa diri paling benar. Merasa diri paling wow. Yang dekat dengan Allah dan segala macam. Kita akan punya rasa seperti itu. Tidak ada manusia selain Rasulullah dan orang-orang tertentu yang memang diklaim sebagai maksum. Para pendahulu kita. Kita hari ini jangan merasa diri maksum yang selalu terbebas dari dosa.
yang selalu terbebas dari kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah mengakui ketika melakukan kesalahan. Jangan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Jangan menutupi kesalahan dengan dalil-dalil. Jangan malu, jangan merasa jatuh ketika ada yang mengkritik kita. Jangan merasa orang yang mengkritik kita sebagai musuh. Dan saya sendiri yang mengkritik konten-konten yang ada di YouTube tidak pernah merasa bahwa kalian sebagai musuh. Kalian adalah saudaraku. Mau kalian membenciku? Kenapa kalian merasa bahwa saya ini sebagai musuh? Mungkin karena kalian tidak punya kenyamanan ketika ada yang mengkritik. Tetapi ketahuilah, di antara teman-teman yang hari ini berada di sampingmu yang menjilatmu, mungkin suatu saat di mana kita dipertemukan, manusia yang jelek ini mungkin bisa dijadikan sahabat dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarmu sekarang. Wahai saudaraku, yang terpuruk, mungkin manusia yang gondrong dan hitam ini mungkin yang akan bisa kau andalkan sebagai saudaramu suatu saat. Ingat, dunia ini hanya sebesar daun kelor. Kita bisa dipertemukan kapan saja, tentunya dengan kudrah dan iradah, dalam kondisi dan situasi apapun. Mari kita berpikir, saudaraku. Saya persilahkan saya untuk dihina karena saya terlahir dalam keadaan hina. Jangan sesekali kalian memuji saya karena tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Ingat, hati-hati. Orang yang hari ini di saat engkau jaya, di saat engkau ada apa yang kau inginkan, ada orang di sekitarmu, mungkin boleh jadi saat engkau jatuh, mereka akan meninggalkanmu. Orang yang selalu koar-koar seperti ini setiap hari dengan menasihati kalian, bisa jadi dia menyayangimu dan mencintaimu tulus tanpa mengharap fulus sedikit pun dari kalian. Dan jujur, saya mencintai kalian semua, baik sahabat TIJ maupun yang saya katakan dobol. Saya sayang kepada kalian. Justru karena sayang saya kepada kalian, saya selalu mengajak kalian untuk mari menebarkan kebaikan. Mari menebarkan kebenaran. Jangan kotori agama kita. Ajak saudara-saudara kita yang hari ini menodai agama kita. Jangan langsung perangi mereka. Jangan anggap kritikan itu sebagai bentuk iri dengki seseorang kepada kita. Come on, ayolah. Mau Gus Idris, mau Mamas Karyo, mau Gus Samsudin, ayo hentikan kalau memang itu merugikan orang lain. Kalau kita merasa nyaman setelah menipu orang, kalau kita merasa nyaman setelah membodohi orang, kalau kita mendapatkan rizki hari ini dari hasil nipu orang, suatu saat kalian akan hancur. Ini masih ada kesempatan. Ini masih ada jalan. Selagi nyawa belum di tenggorokan, saudaraku. Ayo. Oke, teman-teman ya. Jadi saya sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian selama ini. Semoga jawaban saya membuat kalian puas. Dan saya meminta maaf untuk siapapun yang pernah saya bahas selama ini. Jikalau mungkin malam ini saya mati, saya minta maaf kepada kalian semua. Ya, saya minta maaf kepada kalian semua. Saya tidak ada sedikit pun kebencian di dalam hati kepada kalian yang pernah saya bahas. Yang pernah saya katakan dobol atau apapun. Seperti itu, teman-teman. Tidak pernah saya membenci kalian. Baik kalian yang menghina saya, yang memaki saya di kolom komentar atau dimanapun. Kalian tidak pernah saya doakan yang buruk-buruk. Tidak pernah saya benci. Ya, baik yang komen pret, baik yang komen apa segala macam, tidak pernah membenci kalian. Kalian mau membenci saya silahkan, saya tidak akan marah.
Ya, tolong teman-teman sampaikan video ini kepada Kang Ujang. Ini adalah isi hati saya. Saya menjawab berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya ketahui tentunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.